Bagaimana Aji menjawabnya berkaitan dengan isu beberapa ketidakterlihatan Aji mungkin dengan Pak Wakil. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin selama 5 tahun Aji menjabat, kita tidak bisa pungkiri Aji, namanya juga kepemimpinan pasti ada kritik-kritik sumber di luar sana yang berkaitan dengan korupsi. Bagaimana Aji bisa menjawab? Ke depan, di setelah masa jabatan, Aji mau kemana? Apa kira-kira value dari kepemimpinan Aji sehingga masyarakat Kota Bima harus kembali memilih Aji? Ya, kembali lagi kita di podcast Om Punet, di acara Bahas Asik Basi ya. Kali ini kita nih kemarin kita di acara Gebiar Wirausaha banyak yang tanya ya teman-teman itu di YouTube kita. Banyak yang ingin tahu bagaimana Pak Wali Kota Bima, Pak Lutfi ini, kita dengan Aji Lutfi saat ini. Banyak yang ingin tanya nih Aji berkaitan dengan Aji di Kota Bima. Apalagi Aji ini bentar lagi mau selesai Aji ya? Iya, tanggal 26 September. Tanggal 26 September. Banyak sekali yang tanya-tanya berkaitan dengan Aji ke depan mau ngapain. Terus Aji ini menjawab isu-isu krusial mungkin yang mungkin perlu dijawab oleh Aji begitu. Langsung aja Aji. Ke depan di setelah masa jabatan, Aji mau kemana? Ya, setelah masa jabatan ini berakhir, yang pertama ya kegiatan yang saya lakukan kan saya ini masih pengurus di Partai Golkar. Partai Golkar. Artinya berkonsentrasi bagaimana menyukseskan, ya kebetulan juga istri saya caleg DPR RI ya dari Partai Golkar. Nah begitu juga kita menyukseskan calon presiden yang dukung Partai Golkar. Nah ini yang kita kerjakan sampai bulan kedua di tahun 2024. Berarti ini masih fokus ke partai begitu ya Ji ya? Apa ada banyak langsung aja ke pokoknya Ji, lanjut apa enggak nih Ji? Ya kalau soal nanti lanjut jadi wali kota, tidaknya saya masih pendekatannya adalah survei sama dengan Pak Gub. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah survei, karena survei ini sebagai satu jendela berapa sih sebenarnya potensi masyarakat itu mendukung kita. Kalau seandainya ekspektasi masyarakat begitu kuat, nah ini kemenangan dengan mudah kita raih. Nah kadang-kadang orang menihilkan para incumbent ini dengan pendekatan survei. Nah ini yang salah menurut saya. Oke. Berarti ke depan sesuai dengan ekspektasi masyarakat harus lihat dulu survei aja ya. Baru menentukan ke depan lanjut atau bagaimana begitu. Ini kalau boleh tanya nih Aji, boleh dijawab boleh tidak. Apakah masih dengan pasangan yang sama atau seperti apa? Nah kalau pasangan kan nanti kita juga pendekatannya survei. Survei juga. Nah siapa yang elektabilitasnya bagus? Karena kita menginginkan juga bahwa wakil kita ke depan adalah penerus daripada visi misi yang kita toreh. Sehingga ada kontinuitas antara periode ke periode. Jadi RPJMD-nya itu bergerak konsisten sehingga target pembangunan yang dicapai itu akan terarah. Itu yang kita inginkan. Berarti ke depan semuanya harus realistis aja. Mulai dari wakil, mulai dari ikut apa enggaknya lagi Aji ke depan begitu. Kalau seandainya ikut nih Aji, apa kira-kira value dari kepemimpinan Aji sehingga masyarakat Kota Bima harus kembali memilih Aji? Ya kalau kita lihat kan kita belum bisa mengambil satu kesimpulan kalau saya. Yang penting bagaimana program-program kita ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah maupun masyarakat yang tingkat atas. Artinya ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan memprotektif mereka. Nah sebagai contoh kebijakan yang sangat dirasakan oleh mereka ketika kita bisa meraih UHC di dalam pemberian kartu BPJS bagi masyarakat Kota Bima. Nah ini kan hanya berapa daerah di NTB ini yang telah lakukan UHC. Kalau menurut Aji nih, selama 5 tahun kepemimpinan Aji, hal-hal yang bisa dilihat dan dinikmati masyarakat Kota Bima, yang secara kasat mata bisa kita lihat atau mungkin bisa dirasakan, bagaimana Aji menjelaskan ini kepada publik sehingga publik percaya bahwa masa jabatan Aji ini adalah bisa dilanjutkan untuk selanjutnya?
yang bisa dirasakan oleh mereka adalah bagaimana kita memberikan satu pelayanan di tengah-tengah masyarakat itu unsur kecepatan. Misalkan kita punya aplikasi yang namanya Sanino. Nah, aplikasi Sanino ini yang diakses oleh seluruh RT Kota Bima. Nah, RT-RT ini bisa melaporkan ke Comment Center mengarahkan kepada dinas-dinas terkait. Nah, sehingga dinas bekerja sesuai permintaan keterangan yang dari RT. Nah, dia berjalan memperbaiki, setelah perbaiki akan ada laporan lagi ke handphone si RT lewat Comment Center kita. Sudah selesai. Nah, inilah yang menjadi ukuran nanti kepuasan daripada masyarakat. Nah, makanya birokrasi ditantang untuk birokrasi yang melayani dan kerja. Nah, kalau kelihatan OPD-nya dinasnya tidak kerja, kelihatan di HP saya. Oh, dalam sekian bulan mereka hanya berapa kali. Nah, tapi bisa kelihatan ada yang tinggi sekali. Ya, contohnya PUPR, ya, contohnya DLH. Nah, itu ya, perhubungan. Nah, kelihatan tinggi. Nah, ini sesuai dengan permintaan daripada masyarakat yang apa yang dilayani di mereka, gitu. Nah, yang nyata, yang paling nyata yang bisa dirasakan mereka hari ini, yang sering mereka ucapkan kepada saya terima kasih. Pertama, ada wifi gratis. Di setiap RW-RW. Nah, karena ini dirasakan langsung oleh mereka, oleh pelaku usaha, oleh anak-anak mereka yang butuh untuk sekolahnya, mengerjakan PR, tugas-tugas. Nah, ini yang terasa. Nah, begitu juga bagi masyarakat yang ekonominya lemah. Ya, bukan lemah ya, artinya ya dia tidak. Nah, itu yang terasa betul. Dia seharusnya mengeluarkan uang mungkin untuk beli paket. Nah, ini tidak perlu, yang penting isi aja. Handphonenya tidak mati, panjang terus gitu. Nah, itu hanya 20.000 untuk umurnya bertahan berapa bulan. Nah, tapi dia bisa menggunakan fasilitas wifi gratis itu untuk komunikasi. Itu seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima begitu? Ya, di tahun ini udah selesai semua satu kelurahan. Nah, begitu juga jaringan-jaringan yang kosong. Nah, ini kita buka semuanya. Nah, insya Allah tahun ini juga kita bereskan untuk di wilayah Lelamase, ya, Kebanta, termasuk Danau Nae. Nah, begini Haji, berkaitan dengan program pusat nih Haji, ya, banyak sekali kita lihat ada beberapa program-program pusat yang hadir di Kota Bima. Tentu kita tidak terlepas dari komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah yang ada di Kota Bima, yaitu Haji. Bagaimana tuh Haji memastikan kok bisa ya program-program pusat itu bisa hadir di Kota Bima begitu? Nah, ini tidak semudah memang kita membalik telapak tangan. Nah, kita punya baseline dulu reaksi nasional setelah banjir 2016. Nah, reaksi itu ketika saya menjabat wali kota, nah itu sudah kadaluarsa di 2019. Tapi kita bagaimana mengakses ke Bappenas, menjemput, artinya program-program yang bisa kita bawa ke daerah. Nah, alhamdulillah dari kita kawal dari 2019 baru terrealisasi di 2023 ini. Karena kendala Covid kemarin 2020, 2021. Nah, begitu juga kita mempercepat proses relokasi yang ada di wilayah bantaran-bantaran sungai. Alhamdulillah itu kita bisa uber percepatannya sehingga program yang kita rencanakan dari 2019 itu bisa terlaksana hari ini. Artinya program kita minta, tapi pemerintah daerah harus siap segala-galanya sehingga tidak ada kendala program yang mereka luncurkan untuk mereka laksanakan. Sebagai contoh, di bantaran sungai itu dibutuhkan akses alat-alat mereka untuk masuk untuk mobilitasnya. Nah, artinya rumah-rumah di pinggir sungai itu harus kita relokasi semua. Nah, karena ke depan di bantaran sungai ini akan dibuka akses jalan. Makanya kita minta di sepanjang bantaran sungai itu 5 meter. Nah, dengan harapan nanti ada sungai, ada bahu jalan pinggirnya. Nah, karena jalannya ini akan pinggir sungainya akan betonisasi seperti layaknya sungai-sungai yang ada di kota besar. Nah, itu di 2 sungai, Sungai Melayu dan Sungai Pedolo. Nah, program-program apalagi di selain dari JK, nah Jepang, nah ada yang dari Nufret, yaitu kisaran anggaran yang didapatkan hampir 700 miliar. Nah, kalau di JK ini hanya 200
75 miliar. Nah, ini penataan perkotaan baik drainase dan lain-lainnya. Nah, sehingga Kota Bima untuk sampai tahun 2027 program ini, yang tahun ini saja diluncurkan kurang lebih 275 miliar untuk penataan lingkungan yang ada di Kota Bima. Nah, kenapa program ini bisa hadir? Nah, bisa hadir karena landasannya Kota Bima ini pernah ada bencana besar yang meluluhlantahkan perekonomian infrastruktur yang ada di Kota Bima. Nah, sehingga kita berusaha keras bagaimana Kota Bima juga ini dilirik. Nah, karena bantuan ini tidak saja hanya untuk perkotaan yang ada. Nah, kita tahu selama ini yang dapatkan ibu kota saja. Itu 5 ibu kota, ya ibu kota provinsi. Nah, Kota Bima ini kan bukan bagian dari ibu kota, tapi alhamdulillah ya berkat kerja keras kita, ya bagaimana kita nggak bosan-bosannya pergi ke kementerian. Nah, sehingga program ini dapat juga di Kota Bima. Nah, ini berkat kerja keras juga dari birokrasi kita yang mengawalnya. Nah, tanpa dukungan dari birokrasi tidak mungkin ini bisa kita raih. Betul. Ya. Nah, ini sih berkaitan dengan program-program tadi yang di pusat dan segala macam. Saya dengar juga nih katanya di Kota Bima ini mungkin salah satu yang baru di Pulau Sumbawa. Perpustakaannya ada sinemanya aja. Nah, kita rancang memang ini. Perpustakaan kita ini pertama tidak sekedar perpustakaan kita himpun buku-buku bagi anak-anak pelajar, tapi juga ilmu pengetahuan umum. Dan kita juga perpustakaan kita setelah memiliki e-book. E-book ini sekitar kalau nggak salah 30.000 buku yang kita miliki kalau tidak salah. Rancangan kita bagaimana target e-book ini mencapai 100.000 buku. 100.000 buku. Jadi anak-anak kita yang ada di Kota Bima, baik para dosen, semua bisa mengakses perpustakaan kita. Karena di sana mereka bebas menggunakan semua media yang tersedia, termasuk komputer, ingin download buku-buku, itu disiapkan semua. Nah, ke depan juga kita rancang ada semacam sinema edukasi yang dibutuhkan. Kenapa perlu? Tidak sekedar mereka ini dipertontonkan membaca buku-buku, tapi juga visual penting, sehingga daya tangkap yang diterima itu lebih tajam lagi. Nah, makanya sinema edukasi ini mungkin satu-satu yang ada di Bima sebagai satu rancangan ke depan kita. Nah, kenapa betapa pentingnya ya perpustakaan. Nah, tidak saja selama ini perpustakaan dimaknai sebagai satu jendela penunjang, tapi ini jendela yang sangat intim menurut saya. Nah, karena orang dengan budaya membaca, akan membuat masyarakat itu lebih cerdas dan dunia pendidikan semakin maju. Karena satu kemustahilan ya, kalau seandainya seorang itu bisa cerdas, bisa pintar tanpa membaca, tidak masuk akal. Nah, makanya budaya literasi, budaya membaca dan lain-lainnya, mereka ini kita dorong terus. Nah, sehingga dimensi pendidikan yang ada di Kota Bima ini semakin terlihat hasilnya untuk di kemudian hari. Nah, berkaitan dengan tadi kita udah bahas nih Aji, berkaitan dengan program Aji, terus ada program-program pusat yang Aji mampu jemput ini di Kota Bima. Kalau bicara kesehatan ya Aji, bagaimana Kota Bima menjamin kesehatan untuk masyarakatnya? Dan saya juga kami dengar juga bahwa ada sistem baru yang di Kota Bima ini berkaitan dengan pengobatan, obat-obatan, dan juga puskesmas yang diperdayakan semana mestinya begitu. Nah, kita rancang pertama di dunia kesehatan ini harus memiliki sistem. Nah, kita buat yang namanya sistem kesehatan daerah. Nah, sistem kesehatan daerah ini kita perdagan. Nah, sehingga pelayanan puskesmas sebagai pelayanan dasar menunjang nantinya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ini sinergi dia dalam satu sistem. Nah, yang selama ini kita belum memiliki sistem. Nah, sehingga cara pengelolaan bagi puskesmas, rumah sakit, nah ini tidak terintegrasi. Dengan harapan dengan adanya sistem ini semakin bekerja semakin bisa diukur. Contoh, kita dulu buat rumah sakit. Nah, rumah sakit kita walaupun grade-nya masih D, tapi kita dorong dia jadi BUMD. Jadi dikelola dengan sendirinya.
Nah, tanpa intervensi lagi dari dinas. Nah, dengan harapan dia mandiri mengelolanya, nah kemajuan akan semakin bisa dirasakan oleh rumah sakit dan pelayanan ke masyarakat. Nah, begitu juga puskesmas yang mempunyai ruang rawat inap. Nah, kita dorong juga untuk BULD. Nah, dengan harapan apa? Nah, pelayanan dasar itu semakin terpenuhi karena mereka mungkin mendapatkan dana kapitasi yang cukup bagus. Nah, ini bisa untuk mensejahterakan pegawai mereka dan menambah sarana-sarana yang dibutuhkan di setiap fasilitas kesehatan mereka. Nah, begitu juga kita memiliki adanya Labkesda. Nah, Labkesda ini sebagai satu tempat untuk kita mencek darah, periksa. Ya, kalau di swasta namanya apa? Lab yang ada yang di sini di Bima nih? Lab klinik. Ya, nah seperti lab-lab yang ada. Nah, kita ini termasuk bagus. Nah, mempunyai hasil yang akurasi dan lainnya. Dan begitu juga kita memiliki bengkel alkes. Jadi alat-alat kesehatan kita yang selama ini rusak. Nah, kita tidak perlu lagi harus beli lagi. Bisa diperbaiki. Cukup diperbaiki. Nah, jadi ada efisiensi anggaran untuk memperbaiki alat-alat. Tidak perlu beli itu miliaran. Betul, mahal. Tapi kalau kita punya bengkel alkes, nah ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu besar. Nah, rumah sakit swasta, rumah sakit di sekitar kita atau di Kabupaten Bima, Dompu, nah bisa memperbaiki alkesnya di Kota Bima. Nah, itu kan menjadi sumber PAD kita nanti ke depan. Masukan juga dari situ. Nah, gedungnya udah kita siapkan, sarananya udah siapkan. Nah, tinggal kita tambah yang hire yang ahli-ahlinya untuk memperbaiki. Nah, jadi inilah yang namanya sistem kesehatan daerah. Jadi semua struktur yang untuk mendukung kesehatan itu kita buat, termasuk masyarakat yang ada di Kota Bima. Nah, masyarakat yang tidak mampu kita bayar seluruhnya BPJS. Nah, kisaran hari ini sudah 95.000 pasien BPJS yang ada di Kota Bima dengan jumlah penduduk kita yang sampai saat ini hanya 170.000. Nah, sisanya apa? Mereka mandiri dan lain-lainnya. Nah, jadi yang kita cover adalah bagi masyarakat kita yang tidak mampu. Berkaitan dengan tadi banyak sekali nih Haji. Haji ini mahir banget untuk pengelolaan kepemerintahan. Kan Haji ini kan lama di DPR RI. Iya. Sebagaimana rumitnya mengelola Kota Bima dengan Haji yang awalnya dari legislatif tiba-tiba masuk ke eksekutif. Bagaimana memanage orang-orang yang kita tahu sendiri begitu, mungkin agak rumit sedikit aja ya begitu, dengan kondisi-kondisi masyarakat kita yang kulturnya banyak, terus perbedaannya banyak begitu. Bagaimana tuh Haji? Apa mungkin Haji merasa agak mulai pusing mungkin Haji? Langkah pertama memang kita bentuk dulu kultur budaya kerja. Nah, karena selama ini ya kita tahu mental birokrasi itu ya ikuti kultur yang lama. Jadi dia tidak mau menyongsong satu perubahan. Nah, artinya kalaupun ada kegiatan copy paste kegiatan yang lama, anggaran seperti itu. Nah, ini budaya ini kita potong. Tidak boleh lagi seperti itu. Harus melahirkan satu program yang punya nilai tambah di masyarakat. Jadi sekedar kita ada dinas, sekedar ada saja. Nah, tapi tidak memberikan nilai tambah. Contoh, waktu saya hadir menjadi wali kota pertama, saya melihat masih banyak dinas-dinas yang hanya stempelnya aja dinas, tapi tidak memberikan efek di masyarakat. Contoh dinas pariwisata. Mana garapan pariwisatanya? Tidak ada daerah spot yang digarap. Nah, contoh di Lawata tidak bisa diapa-apakan. Begitu dulu pondok wisata didiamkan bertahun-tahun. Nah, begitu juga nggak ada kalender event. Nah, ini dinas pariwisata garapnya apa? Nah, tapi hari ini dinas pariwisata adalah dinas yang seksi. Semua orang pengen ke dinas pariwisata karena banyak program, banyak kegiatan yang mereka bisa lakukan dan udah menghasilkan PAD. Dulu tidak ada dinas pariwisata menghasilkan PAD. Lawata saja 50 juta. Sekarang sudah miliaran yang dihasilkan dari
PAD dari Dinas Pariwisata. Nah, begitu juga Dinas Kominfo. Nah, saya hadir, apa kegiatan Kominfo ini? Hanya mencatat tower-tower bayar pajak, itu tidak ada efek bagaimana mengkoordinir seluruh dinas sehingga informasi di setiap dinas itu terhimpun di Kominfo. Nah, begitu juga tidak memiliki sistem. Nah, kita buat sistemnya, udah ada comment center yang sebagai satu garapan. Nah, inovasi-inovasi yang dikoordinir oleh mereka semua. Nah, walaupun kelak berdiri berida, tapi tetap hasil inovasi harus diserahkan kepada Kominfo sehingga bisa diterapkan di dalam sistem yang ada di OPD. Nah, begitu juga Dinas Tenaga Kerja. Apa garapan Dinas Tenaga Kerja ini? Hanya sekedar dinas, tapi tidak pernah melatih orang. Nah, sedangkan dinas ini bagaimana masyarakat kita dilatih sehingga punya life skill. Nah, harus ada BLK dong. Nah, ketika saya terpilih, nggak ada BLK. Akhirnya saya sewa, beli peralatan-peralatan penunjang mereka, ajarkan mereka bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain-lainnya. Nah, sehingga kita bisa mengutus tenaga-tenaga ahli ini untuk bekerja di Kanada, di Jepang, di mana. Nah, harapan kita buka kerjasama dengan pemerintah pusat. Nah, di samping kita terus merekrut, dilatih, sehingga banyak stok nanti yang sumber daya manusia yang bisa kita kirim. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya yang kita kondisikan sehingga pelatihan mereka mengelas, tidak harus mereka kita kirim keluar, tapi keterampilan ini yang kita ajarkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Nah, begitu juga di pariwisata, Kominfo, Dinas Tenaga Kerja. Terusnya satu lagi di Dinas Perpustakaan. Nah, selama ini kita membeli buku, nah, digudangkan saja, ya, dan arsip. Nah, tidak ada Dinas Perpustakaan, adalah mainnya adalah perpustakaan. Oh, saya jemput bagaimana harus saya bangun gedung perpustakaan. Nah, alhamdulillah gedungnya ada, barangnya isinya ada. Nah, ini menjadi perpustakaan terbaik. Sebagai percontohan, dan langsung kepala perpustakaan, ini perpustakaan yang pernah saya lihat sangat baik. Nah, karena perpustakaan ini saya tiru ketika saya berjalan ke luar negeri. Oh, WC-nya harus bagus-bagus. Makanya bisa dilihat satu lantai itu WC-nya sampai 4. Dan kayak hotel, percis kayak hotel WC-nya semua. Harapannya kenapa harus nyaman? Nah, sehingga kita mendapat satu apresiasi dari perpustakaan nasional. Ini perpustakaan yang terbaik. Nah, terbaiknya di mana? Nah, sarana prasarananya cukup bagus, ya, artinya nyaman. Nah, ditunjang buku-buku yang memadai. Di samping kita memiliki e-book yang cukup representatif. Nah, artinya bahwa sebelum fasilitas ini ada, nah, kita udah siapkan semua pendukungnya. Nah, termasuk ke depannya akan dibuat fasilitas sinema edukasi. Nah, di samping itu juga banyak OPD yang kita lakukan peremajaan. Nah, artinya selama ini ada OPD yang kita bubarkan, ya. Nah, kenapa dibubarkan? Nah, Dinas Statistik, buat apa kita punya statistik? Kita udah ada litbang kok di Bapeda. Nah, saya hapus. Nah, begitu juga ada semacam dinas yang tidak bisa jadi dinas, harusnya ini jadi dinas pemadam. Nah, sehingga kerja-kerja untuk mengatasi kebakaran itu begitu cepat. Jangan sampai di bawahnya Pol PP. Ini kan nggak connect. Nah, kita dorong jadi dinas. Nah, tahun ini kita bangun kantornya. Nah, begitu juga yang selama ini setiap daerah menginginkan adanya satu inovasi-inovasi. Nah, kita dirikan BRIDA. Nah, badan yang untuk mengurusi inovasi dan riset. Nah, sehingga apapun nanti ke depan, inovasi kita semakin tumbuh. Dan kita mampu melakukan riset-riset, nah, sehingga memberikan satu masukan kepada pemerintah, ini loh yang harus kita kerjakan hasil riset kita tentang sesuatu yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Betul.
Nah, selanjutnya nih Haji, mungkin ini ada pertanyaan yang mungkin banyak juga ditanyakan oleh netizen kita, Haji. Bagaimana Aji menjawabnya berkaitan dengan isu beberapa ketidakterlihatan Aji mungkin dengan Pak Wakil, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin selama 5 tahun Aji menjabat, kita tidak bisa pungkiri Aji, namanya juga kepemimpinan, pasti ada kritik-kritik sumbar di luar sana yang berkaitan dengan korupsi. Bagaimana Aji bisa menjawabnya ini? Nah, kalau saya melihat begini, ya kita sebagai seorang pemimpin yang memang dipilih oleh masyarakat, yang tugasnya adalah bekerja. Saya tidak hiraukan apapun. Betul. Kalau ada beda persepsi, biarkan saja. Tapi tugas di pundak saya ini, amanah yang dipercayakan saya ini, harus saya kerjakan terus. Nah, itu prinsip dalam hidup saya. Biar ada badai sekalipun, saya bekerja. Gitu. Nah, ini yang membedakan seseorang. Nah, kalau ada yang mencong, ya artinya beda pandangan, biasa saja bagi saya. Bagi saya yang penting kota ini terancang sesuai dengan visi misi. Ya, RPJMD-nya terukur. Makanya wajar selama 4 tahun kita meraih prestasi yang luar biasa menurut saya, penghargaan pembangunan daerah 4 tahun berturut-turut dari Bappenas. Itu artinya kita bekerja terus dengan baik. Nah, persoalan diterpa kita ada isu korupsi oleh KPK. Biarkanlah KPK bekerja secara profesional. Nah, saya tidak terganggu dengan isu itu, bekerja saja. Memang tugas daripada kepala daerah harus bekerja. Betul. Nah, kalau kita merasa bersalah, kita nggak bakal bekerja lemes, Pak. Karena saya meyakini bahwa kita bagus, ya jalan terus. Kita berikan contoh kepada seluruh elemen pendukung kita, baik birokrasi, masyarakat. Etos kerja ini jangan pernah hilang. Walaupun kita diterpa ada isu korupsi, ada gesekan politik, itu biasa di dalam kepemimpinan siapapun. Yang penting kita tunjukkan bahwa kita punya niat baik untuk bangsa ini. Gitu. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya, Ji. Ini bahas lagi selanjutnya. Ini saya lihat ada sampul-sampul di salah satu majalah nasional. Itu kok bisa teman-teman media nasional ini mencantumkan Aji sebagai sampul salah satu majalahnya? Kalau salah nggak dari Tempo ya, Ji ya? Dari Tempo. Dari Tempo itu. Nah, kenapa mereka melirik Kota Bima ini tidak tahun ini saja? Tahun yang lalu pun di tahun 2021 kita menjadi cover di majalah Tempo. Ya. Nah, dengan satu harapan, kenapa? Karena Kota Bima ini bisa mengelola anggaran yang signifikan, artinya daerahnya APBD-nya minim, tapi ada program-program yang luar biasa dianggap mereka. Nah, Kota Bima ini mendorong kota menjadi smart city. Nah, itu di tahun 2021. Nah, mereka mengulik betul, mendalami. Nah, sehingga kemarin pun saya diundang di tahun 2022 di Jakarta, di Tempo sendiri. Nah, kalau ini edisi 17. Nah, hampir seluruh kepala daerah diwawancara di majalah itu. Nah, kebetulan karena Kota Bima ini mempunyai satu kelebihan bagi mereka. Karena APBD kita minim, tapi tetap bekerja menunjukkan prestasi-prestasi. Itulah makanya kita taruh di head cover mereka. Ini ngomong-ngomong masalah APBD nih. Yang sangat minim, bagaimana kreativitas Aji selama 5 tahun dalam serba terbatas menurut saya nih. Nah, keterbatasan pertama kendalanya kita karena belanja pegawai kita cukup besar, hampir 56%. Nah, tinggal kita ini dengan keluasan fiskal yang minim bisa memilih mana yang diprioritaskan. Nah, contoh dulu di tahun 2021 saya paksa bagaimana membangun sayap kantor wali kota. Nah, ada yang minta 1, saya nggak maunya 2. Kenapa? Dengan 2 sayap ini di sana akan ada 4 dinas yang mengkoordinir, yaitu Bapeda, ada keuangan, terusnya ada BKD, terusnya ada inspektorat. Nah, kenapa OPD ini penting harus dekat dengan wali kota? Nah, karena ini sebagai OPD besar yang bisa menghimpun seluruh dinas-dinas yang ada. Nah, kecepatan pelayanan ini yang saya butuhkan, koordinasinya yang saya butuhkan.
Nah, bagaimana kita mau menata birokrasi kalau kantornya ada di sana jauh? Ini kecepatan yang bekerja ini yang kita cari. Nah, makanya langkah itu yang saya lakukan. Nah, begitu juga kebijakan kita buat adanya TPP. Nah, selama ini pegawai saya hanya dapat 250.000, ya mungkin kepala dinasnya 500.000, ya itu sesuai dengan jenjang mereka. Nah, tapi saya bikin rombak, kita TPP 80% dibandingkan daerah-daerah lain, mungkin kita TPP-nya terbesar. Nah ini membuat etos kerja mereka lebih bagus, semangat. Nah, karena saya tahu banyak pegawai saya ini yang udah minus, jadi etos kerjanya rendah. Dia kerja sambilan karena gajinya udah nggak ada di bank semua. Nah, dengan adanya TPP, nah ini ada angin segar mereka dapatkan. Makanya saya kasih warning, tidak boleh TPP ini ya dipinjam lagi di bank. Kalau itu dilakukan oleh pimpinan saya copot. Nah, itu dalam rangka untuk menjaga irama birokrasi dalam etos kerja mereka. Nah, terakhir nih Haji, kayaknya udah luar biasa banyak informasi dari kita nih supaya mungkin di sana juga di publik Kota Bima dan Kabupaten Bima mungkin ini biar bisa menjawab juga begitu Haji. Terakhir Haji, ngomong-ngomong masalah nasional nih Haji. Ini kan Golkar udah masuk ke koalisinya Prabowo. Kira-kira menurut Haji Prabowo ini cocoknya dampingi sama Erlangga apa gimana Haji menurut Haji? Lah, kalau dilihat partai kita kan sebagai satu kader partai. Apapun pilihan partai politik kita, itulah yang terbaik. Nah, kita tunduk terhadap aturan-aturan apa yang menjadi disepakati oleh partai kita. Nah, karena kebetulan partai kita ini mengarah kepada pimpinan Partai Gerindra. Nah, soal nanti Golkar mengendos siapapun, nah inilah yang menjadi akan dibicarakan. Kemudian saya sangat yakin bahwa Golkar akan memilih yang terbaik. Pak Erlangga cocok nggak sih? Nah, kalau soal cocok ya, ini beliau sangat cocok. Ya, artinya tinggal ada dukungan-dukungan dari berbagai partai yang ada. Biar juga menambah elektabilitas Prabowo sendiri ya Haji ya. Nah, terakhir nih Haji, closing statement dari Haji. 5 tahun memimpin Kota Bima, banyak pembangunan juga kita harus akui itu Haji sebagai masyarakat yang tinggal di Kota Bima. Dan juga ada kritik-kritikan sumber di luar sana, kita tidak bisa pungkiri juga. Namanya pro kontra dalam kepemimpinan. Apa yang ingin Haji sampaikan di waktu kesempatan kali ini? Mungkin Haji bentar lagi akan purna tugas untuk 5 tahun pertama. Berkaitan lanjut apa aja nanti Haji sudah menjelaskan akan mengikuti hasil survei dan perkembangan situasi yang ada di Kota Bima. Apa yang ingin Haji sampaikan? Ya, saya sampaikan ya, setiap apapun pemimpin pasti ada pro dan kontra. Itu tidak mungkin semua bisa kita puaskan. Nah, ini kan tergantung jendela mereka melihat, dari sisi mana mereka melihatnya. Nah, karena ukuran seseorang bisa melihat pembangunan ini itu harus secara holistik, tidak boleh dia lihat secara parsial. Nah, ini kadang-kadang pendekatan dia karena orang sudah benci ya sampai kapanpun tidak akan ada itu rasa suka. Karena subjektif. Nah, biarpun kita membangun yang apapun tetap aja dianggap salah. Nah, menurut saya ini lumrah. Di dalam politik itu lumrah. Jangan juga kita salahkan. Ya, biarkan saja itu mengalir. Nah, suatu saat manusia itu akan berubah pikirannya. Dia akan akui dalam hatinya. Nah, yang penting saya ini bekerja dan sebagai satu ibadah. Itu saja yang saya lakukan. Ya, tadi sudah banyak ya teman-teman subscribe dari Om Punet ini yang mungkin dari kemarin nih Haji nanya terus ke kita, DM ke media sosial kita, kapan dong podcastnya sama Haji, soalnya kemarin di Gebiar Wirausaha itu singkat katanya Haji. Jadi itu ya yang perlu teman-teman pahami lagi. Mungkin ke depan kita akan mengikuti situasi gitu ya. Ini Haji lanjut apa tidaknya kita akan podcast lagi nanti ke depan setelah purna tugas beliau. Jadi sekian saja podcast kita hari ini, dibahas asik, dibasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumin begitu. Jadi mungkin teman-teman yang ingin siapa lagi tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh lokal yang bisa kita jangkau, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.